Saya lagi setting coba pencahayaan lighting di tempat saya yang baru di SOE. Buat teman-teman yang belum tahu, saya sekarang tugas di SOE. Nah, saya mencoba mengupgrade untuk pencahayaan supaya teman-teman bisa menikmati video yang lebih bagus lagi. Nah, tapi kan saya bukan tech reviewer, jadi tidak mungkin video ini hanya pencahayaan saja. Nah, kita bahas apa ya? Bahas sesuatu yang mungkin agak santai tapi enak didengar ya. Sambil dengar-dengar ada permainan seruling flute dari teman saya di luar sana. Kalau kedengaran ya, dia baru beli flute, jadi ya agak enak didengar tapi agak ya namanya orang berbelajar lah gitu. Saya berpikir apa yang bisa kita bahas dengan santai, dan kemudian saya ingat beberapa minggu yang lalu bukan beberapa minggu yang lalu saja, tapi memang sering saya menjumpai pasien-pasien itu yang masih belum terlalu mengerti soal KB. Belum terlalu mengerti pentingnya KB. Kenapa sih ibu-ibu itu harus KB? Ya, kenapa KB itu dianjurkan pemerintah? Sebenarnya buat apa sih? Apakah karena pemerintah mau mencampuri urusan kita? Saya tidak akan membahas topik ini terlalu berat karena saya sudah bilang ini video santai. Kita santai-santai sambil ngopi sedikit lah, tidak? Teman-teman perlu tahu bahwa KB itu bukan untuk membuat seseorang tidak bisa hamil. Ya, memang ketika orang menjalani KB dia tidak hamil, tapi tujuannya itu bukan itu saja. Nah, bahkan cenderung saya menganjurkan pasien untuk KB itu bukan supaya dia tidak bisa hamil lagi, tetapi supaya dia merencanakan kehamilannya, menunda kehamilannya, menjarangkan kehamilannya. Kenapa sampai harus ditunda kehamilan ini? Jadi ingat, ini bukan meniadakan, tapi ini menunda kehamilannya. Nah, kenapa saya bilang menunda? Karena nanti suatu saat nanti ya, kalau tiba-tiba dia mau hentikan KB-nya, ya silakan. Misalnya dia pakai KB pil, dia tinggal hentikan saja pilnya, maka dia bisa hamil lagi. Kalau dia pakai alat kontrasepsi dalam rahim, ya tinggal dikeluarkan, maka dia bisa hamil lagi. Makanya ini adalah ini adalah suatu penundaan terhadap kehamilan ya. Kalau kerja-kerja yang lain itu tunda tidak boleh, tapi kalau kehamilan sebaiknya ditunda. Secara umum ada dua manfaat utama kalau menunda kehamilan. Satu buat ibunya, dua buat bayinya. Nah, 3 bonus nanti buat bapaknya. Nah, untuk ibunya apa? Menunda kehamilan itu mempersiapkan rahimnya yang baru saja melahirkan untuk pulih lagi sebelum akhirnya dia hamil lagi. Nah, kenapa harus pulih? Ya, teman-teman membayangkan bahwa rahim perempuan itu kan diisi bayi ya, yang cukup besar, bisa 2,5 kilo, 3 kilo, 3,5 kilo. Dan ketika bayi itu lahir, maka dia keluar, otomatis akan ada luka di rahim itu, termasuk juga plasentanya lepas, kemudian banyaklah perdarahan di situ. Dan bukan cuma di rahimnya saja, tapi seluruh jalan lahir bayi itu dari dia punya rahim sampai keluar tentu saja mengalami kerusakan. Ada yang ringan, ada yang berat, ya cedera lah. Nah, teman-teman bayangkan sebelum pulihnya rahim dan seluruh jalan rahimnya itu yang sampai bayinya keluar, kalau dia hamil lagi, maka itu akan berisiko buat janinnya. Kalau orang terlalu cepat hamil itu berisiko untuk bayinya dan juga untuk ibunya. Risikonya bisa meningkatkan risiko untuk keguguran, bisa meningkatkan risiko bayinya jadi kecil, dan lain-lain. Nah, kenapa ya? Karena rahimnya belum pulih, sehingga bayinya tuh gampang untuk keguguran karena rahimnya belum pulih. Bayinya jadi kecil karena rahimnya belum penuh nutrisi ya. Seperti orang kalau menanam itu kan digemburkan tanahnya. Nah, seperti itu juga rahim itu harus dibiarkan untuk pulih dulu. Tanah saja digembur, masa rahim tidak digembur? Jadi itu yang pertama untuk ibunya, menjarangkan supaya ibunya pulih. Kalau ibunya pulih, anaknya kemudian akan bagus juga. Nah, yang kedua itu untuk bayinya, tidak kalah penting. Kenapa? Karena bayi itu sangat butuh ASI. Nutrisi pertama bayi itu ASI. Di video saya sebelumnya saya menjelaskan ada anak gizi buruk karena berhenti minum ASI, diganti dengan air gula. Dan banyak sekali di daerah saya itu diganti dengan segala macam bahan makanan lain, jadinya gizi buruk karena ASInya di stop. Bayi itu butuh ASI eksklusif sampai 6 bulan,
lalu ditambah dengan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Ketika ibunya tiba-tiba hamil lagi, maka ASI-nya itu akan berhenti. Ibu yang hamil tidak bisa lagi mengeluarkan ASI, dan ini akan berdampak kepada bayi yang sedang menyusui. Kalau dia belum 1 tahun baru keluar, anaknya baru keluar belum 1 tahun udah hamil lagi, ya berarti kan otomatis 1 tahun berikutnya sampai usia 2 tahun si bayi pertama ini tidak lagi minum susu, dan ini membuat bayinya itu akan mengalami penurunan gizi, bahkan bisa sampai gizi buruk ya. Kan kasihan tuh kalau kita pikir-pikir, bayinya tuh baru keluar mama ya, baru mulai menetek, masih kecil ya, tiba-tiba baru punya kakak lagi. Kasihan dong bayinya ya, dia belum cukup mendapatkan kasih sayang sama ibunya, sudah keluar bayi yang baru. Nah, jadi memang makanya kenapa minimal 2 tahun lah sebelum kamu hamil lagi, supaya si bayi ini tercukupi ASI-nya. Dan ingat, selama proses menyusui itu, bayi itu merasakan kedekatan emosi dengan ibunya. Dan itu memang dalam proses perkembangan bayi, itu tahap yang sangat penting, di mana ibu itu harus dekat sama bayinya. Jadi kalau kalian merengut masa-masa muda yang begitu penting itu, jangan heran kalau nanti besar anaknya jadi susah diatur, anaknya jadi kepala angin ya. Kepala angin itu maksudnya ya seperti angin kesana ke kemari ya, begitulah. 2 alasan itu yang saya rasa cukup mudah diingat, cukup mudah dipahami, tidak perlu belajar kedokteran susah, tapi sudah membuat kita sadar bahwa memang namanya kehamilan itu perlu ditunda. Saya harap kita punya pemikiran baru bahwa KB itu tidak menstop kehamilan, dia menunda, merencanakan. Ya, berani nikah ya berani direncanakan lah. Masa lu nikah, ya banyak juga sih yang nikahnya tidak direncanakan. Masa nikahnya tidak direncanakan, kehamilannya juga tidak direncanakan. Ya minimal meskipun kamu tidak merencanakan pernikahan, kehamilannya harus direncanakan dong. Apalagi kalau pernikahannya direncanakan, kehamilannya harus lebih direncanakan lagi. Nah, itu dari saya. Mungkin nanti kita bisa bahas KB apa saja yang bisa digunakan, keuntungan kekurangannya, tapi sampai di sini dulu. Saya berharap teman-teman memberitakan informasi penting ini buat teman-teman cewek lainnya ya, ke cowok juga, supaya cowoknya itu mendukung istrinya untuk KB. Karena saya sebagai seorang pecinta wanita, tentu saja sangat ingin wanita-wanita itu sehat, anak-anak itu sehat. Oh ya, bagaimana pencahayaan saya yang baru? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan sebarkan video ini. Salam sehat.